Mari saya akan khotbah mengenai tenggelam dalam hadirat Tuhan. Ini adalah khotbah berseri. Bulan ini kita akan bicara soal tenggelam dalam hadirat Tuhan. Kita akan bicara soal bagaimana Tuhan rindu untuk setiap saudara masuk di dalam hadiratnya, setiap saudara masuk di dalam kehendaknya, dan nanti akan ada hal yang penting yang harus saudara sadari supaya setiap saudara benar-benar menghormati akan Tuhan. Mari kita buka ayat pembacaan kita pada saat ini di Mazmur 16 ayat yang ke-8. Mazmur 16 ayat 8 berkata, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah." Kita berkata bahwa ini Daud yang menulis. Kenapa Daud berkata kalimat senantiasa? Saudara bisa garis bawahi kalimat senantiasa di dalam hati dan pikiran saudara. Dikatakan memandang kepada Tuhan. Jadi senantiasa ketika Daud pada saat itu mengembalakan domba, pada saat Daud masih muda belum menjadi raja sekalipun, dia sudah belajar bagaimana Daud memandang Tuhan. Dan apa akhirnya ketika dia memandang Tuhan? Dia berkata bahwa aku tidak goyah. Aku tidak goyah. Nah, akibat daripada memandang Tuhan adalah tidak goyah. Jadi kalau kenapa kita goyah berarti tidak memandang Tuhan, kan begitu, dibalik saja. Nah, saya belajar daripada Daud, ketika Daud masih dia mengembalakan domba sampai dia menjadi raja dan dia diurapi sampai 3 kali oleh Samuel, dan akhirnya dia benar-benar menjadi raja Israel, dan Tuhan berkenan kepada Daud. Ternyata rahasianya ada di sini. Kalau saudara baca Mazmur 16 ini, benar-benar ada kerinduan dalam diri Daud untuk terus ada di dalam kehendak Tuhan, terus ada dalam hadirat Tuhan. Orang akan merasa sunyi, sepi, sendiri, bahkan dalam kondisi yang tidak berdaya ketika tidak melihat, memandang Tuhan. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena manusia pada hakikatnya roh kita itu hanya ada 2, mencari Tuhan atau mencari lawannya Tuhan. Sekali lagi, roh manusia tadi ada 3, tubuh, jiwa, sama roh. Nah, roh saudara itu adalah tempat pertemuan dengan Tuhan atau lawannya Tuhan. Jadi hanya ada 2 saja. Kalau saudara tidak tenggelam dalam hadirat Tuhan, berarti saudara pasti tenggelam dengan lawannya Tuhan adalah setan. Nah, oleh sebab itu kenapa Daud bisa strong, bisa kuat, bisa memiliki roh yang kuat, bisa mengalahkan berbagai macam persoalan-persoalan dalam kehidupannya, mulai dari Goliat sampai peperangan-peperangan terus berkemenangan, karena memang Tuhanlah yang dipandang, karena memang Tuhanlah yang memberikan kemenangan. Mari saya coba saudara, bagaimana sekarang caranya supaya saudara benar-benar bisa tenggelam di dalam hadirat Tuhan seperti apa? Mari kita mau melihat. Cara yang pertama, saya akan dengan cepat. Saudara harus punya waktu dengan Tuhan. Daud itu sibuknya luar biasa. Daud itu adalah pekerja keras. Dia juga memiliki keluarga. Dia juga memiliki tugas-tugas negara. Tetapi Alkitab berkata 7 kali sehari aku memuji-muji Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan misbah doa, doa pagi, bahkan petang, bahkan malam. Daud menyediakan itu semuanya. Makanya kalau ada orang yang tidak punya waktu dengan Tuhan, saudara mau apa hidup ini? Saudara tidak akan bisa mengalami apapun dalam kehidupan ini. Maka cara yang paling utama adalah sediakan waktu untuk Tuhan. Dan ini penting. Alkitab katakan di dalam Perjanjian Baru pun Yesus berkata ketika engkau berdoa, engkau tutup pintu, kemudian kamu berintim di sana, berhubungan dengan Tuhan di sana, alias apa? Punya waktu untuk Tuhan. Semua, kalau saudara sibuk melulu,
maka yang terjadi adalah saudara tidak pernah mengalami kerajaan surga dalam kehidupan saudara. Contoh, suatu ketika Yesus mengadakan perumpamaan, ada orang yang mengadakan pesta, kemudian hamba-hambanya disuruh untuk mengundang semua orang. Undanglah semua, diundang. Kemudian pada saat diundang ada undangan-undangan, dia lapor kepada tuannya, Tuhan, dia pada nggak mau datang. Loh, kenapa nggak mau datang? Satu, dia masih bekerja, baru membeli kerbau. Dua, dia ada yang baru menikah. Tiga, ada urusan-urusan penting yang ditinggalkan. Kemudian sang tuan berkata, bahwa tempat ini harus penuh. Undang mereka yang di jalan-jalan, yang timpang-timpang, yang mereka benar-benar memang tidak dipikirkan oleh manusia. Undang ke tempat ini. Apa yang terjadi? Mereka undang di situ, dan justru orang-orang yang seperti itulah yang masuk di dalam kerajaan surga. Justru orang-orang yang terhormat yang dapat undangan. Siapa dia? Orang-orang Kristen pada umumnya. Siapa dia? Pada saat itu adalah orang-orang ahli-ahli Taurat Farisi. Sehingga mereka yang diundang sibuk, nggak punya waktu untuk Tuhan. Sementara punya waktu untuk bekerja, sementara punya waktu untuk membeli kerbau, waktu untuk menikah, ada waktu untuk melayani berbagai macam hal urusan pribadi mereka, tetapi mereka nggak punya waktu untuk Tuhan. Dan inilah letak di mana setiap mereka gagal dan tidak bisa masuk di dalam kerajaan surga. Itu contoh perumpamaan yang Yesus sendiri berikan kepada saudara saya. Ini tempelak buat setiap saudara saya, supaya setiap saudara mengerti bahwa saudara harus punya waktu untuk Tuhan. Apalagi ini hari-hari terakhir, di mana Yesus akan segera datang kedua kali menjemput saudara semuanya. Kalau saudara nggak punya waktu untuk Tuhan, suatu kali kelak Tuhan juga nggak punya waktu untuk saudara. Mumpung ada kesempatan, mumpung ada waktu, gunakan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Yang kedua adalah, caranya adalah saudara menghormati Tuhan. Tadi dikatakan di dalam Mazmur 16 bahwa Tuhan ada di kananku. Dia menghormati. Kalau Tuhan ada di dalam hidupku, aku mau menghormati Tuhan. Kalau saudara pengen tenggelam dalam hadirat Tuhan, tidak lain adalah saudara harus menghormati hadirat Tuhan. Kalau saudara nggak bisa menghormati hadirat Tuhan, bagaimana mungkin? Bagaimana cara menghormati Tuhan? Cara menghormati Tuhan adalah engkau harus benar-benar punya rasa takut akan Tuhan, kata Alkitab. Sehingga ketika sudah masuk dalam hadirat Tuhan, sudah benar-benar menghormati di hadirat Tuhan. Suatu ketika ada orang yang nggak menghormati Tuhan, apa yang terjadi? Siapa dia? Herodes. Sudah tahu ketika Herodes pidato dengan rasa marah, kemudian rakyatnya berkata apa? Ini suara Allah. Tiba-tiba tangan malaikat ngapain? Nampar mukanya Herodes. Apa yang terjadi? Mati makan cacing. Mati makan cacing. Sudah mau ditampar belakang kirimu? Malaikat dinampar. Loh, kenapa? Karena mereka ngawur, nggak menghormati Tuhan. Dia menyamakan dirinya dengan Tuhan. Walaupun dia populer, walaupun dia punya segala sesuatunya, tapi Alkitab katakan nggak bisa. Setiap orang yang nggak menghormati Tuhan dalam perjanjian lama mati loh. Untung ada Yesus yang telah menyobek tabut tirai yang pada saat itu membelah antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Kalau tidak kita mati semuanya. Kalau menghormati Tuhan dengan kekudusan, hampir semuanya mati. Maka pada saat itu seorang imam besar harus dikasih apa? Lonceng di dalam kakinya, kemudian tali. Kalau dia berbunyi mati, maka disertlah di situ. Karena nggak ada orang yang berani masuk di sana. Menghormati Tuhan sangat penting dalam kehidupan saudara. Untuk saudara jangan tenggelam dalam hadirat Tuhan. Kalau tidak, saudara nggak akan ngerasain apa-apa. Ibadah itu seperti biasa aja lah. Maka hormati Tuhan, karena Tuhan ada di kanan kirimu dan ada dalam hati saudara semuanya. Baik yang di sini atau yang nonton di YouTube, dengarkan baik-baik. Saudara pasti akan mengalami Tuhan ketika saudara menghormati Tuhan. Mari yang ketiga. Yang ketiga harus punya kerinduan yang lebih dan lebih. Daud setiap hari, kenapa sih? Daud itu orang yang sudah berkenan di hadapan Tuhan, tetapi dia pengen lebih lagi. Bagi saya umur yang sudah sekian ini, hampir ke-5, saya berkata kepada saudara semua, kayaknya itu belum apa-apa dengan Tuhan, belum melakukan apa-apa dengan Tuhan. Tiba-tiba nanti kalau Tuhan Yesus datang atau saya dipanggil duluan meninggal, kayaknya saya belum bekerja apa-apa untuk Tuhan.
Saudara, kalau saudara nggak memiliki kerinduan yang lebih, saudara akan mengalami kerugian-kerugian yang besar. Karena setelah saudara ini mati setelah tubuh, ada kehidupan lagi di balik selanjutnya. Maka saudara harus mengalami kedalaman Tuhan. Di sisi-sisi yang belum pernah saudara kenal siapa Yesus, saudara dalami terus. Itu yang disebut kerinduan yang lebih dalam lagi. Tetapi kalau kita sudah berhenti dan kita sudah selesai, saya sudah pernah khatam Pak, baca Alkitab, Kejadian sampai Wahyu Pak, saya pernah dimuridkan, udah tom 100 selesai Pak, dan ngapain lagi, selesai dan sudah. Saudara dengar baik-baik, kerinduan cukup seperti itu, maka saudara tidak akan mengalami Tuhan selanjutnya. Saudara tidak akan pernah yang namanya tenggelam dalam hadirat Tuhan. Kenapa? Karena sudah berhenti sampai titik di situ. Kerinduan harus lebih dan lebih lagi. Yang namanya Elia, nabi besar saja, itu punya kerinduan yang terus-menerus saja. Apalagi saudara saya, tidak ada kata cukup kalau kita ada di dalam kerinduan di hadapan Tuhan. Kerinduan saudara tidak hanya sebatas sekarang ini, besok harusnya lebih lagi, rindu lagi dengan Tuhan. Tiap kali kita dengar suara Tuhan, tiap kali kita dengar musik pujian di hadapan Tuhan, punya kerinduan, ini ada Tuhan ini. Wow, ini luar biasa banget kalau sudah lihat di situ. Saudara pasti akan mengalami yang namanya ini benar-benar kehadiran Tuhan di dalam kehidupan saudara. Kalau saat ini saudara di ruangan saudara sendiri, saudara sedang berdoa di hadapan Tuhan, Tuhan hadir di situ, saudara akan mengalami yang namanya Tuhan akan memuaskan setiap hasrat hidup saudara. Dan ini penting buat kita. Maka ketika Daud selalu berkata, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Dia benar-benar punya kerinduan seperti rusa yang rindu akan air. Sudah tahu, sudah klik ada YouTube, itu bagaimana rusa rindu kepada air. Ketika dia mulai ada air, dia mulai kayak pengen tenggelam di dalam air itu. Dan itu benar-benar menyejukkan dalam hidupannya. Bagi saudara yang saat ini punya kerinduan yang lebih, Tuhan akan puaskan hidup saudara. Yang tidak akan mengalami apa-apa. Karena ini memang cara di mana setiap saudara harus punya kerinduan yang lebih dan lebih lagi. Yang berikutnya adalah saudara harus punya selalu, tadi dikatakan Alkitab, memandang, dikatakan Mazmur 16, senantiasa memandang Tuhan. Di Ibrani juga berkata bahwa aku menanggalkan seluruh yang memberatkan dalam hidupku dan aku memandang Tuhan. Mataku memandang Tuhan. Seorang pelari yang bagus adalah seorang pelari yang memakai pakaian yang paling tidak memberatkan, mungkin yang paling tipis, dan dia lari, dan sepatunya juga sepatu yang paling baik, yang bagus, yang tidak berat, dan dia lari secepat kilat. Bebannya ditinggalkan semua, itu seorang pelari, dan dia harus ngapain? Memandang ke depan. Kalau dia noleh kanan, noleh kiri, dia habis karena bisa nabrak di depannya. Oleh sebab itu memandang Tuhan penting buat saya. Pandang dia. Dan kita akan praktek, kita bukan segera duduk tempat ini kemudian oke, habis ini kita selesai ya Pak. No, alami. Kerugian kekristenan zaman sekarang adalah hanya dengar saja tapi nggak pernah ngalami. Tapi saya rindu setiap saudara ketika sudah dengar firman Tuhan, alami. Kapan? Saat ini. Bukan nanti, bukan besok, bukan selanjutnya. Apalagi kalau Tuhan nanti izinkan second wave COVID-19 di Korea kembali datang, saudara nggak bisa lagi beribadah secara bersama-sama. Ada yang sholat, ada yang tidak. Karena pilihan hidup ini. Selalu ada pilihan hidup ini. Dan nanti Tuhan juga memilih mana yang kambing, mana yang domba. Itu juga kehendak Tuhan. Mari, saya mau katakan buat saudara, berarti apa untungnya kalau kita sudah punya waktu untuk Tuhan, menghormati Tuhan, punya kerinduan yang lebih dalam dan lebih lagi, kemudian memandang Tuhan. Apa sih Pak untungnya, seperti apa? Ngapain? Kalau kita sudah menjadi orang Kristen seperti ini, terus ngapain kalau kita sudah tenggelam? Apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Mari saya mau katakan buat saudara, yang terjadi dalam kehidupan kita yang pertama adalah saudara akan mengalami, saya katakan, mengalami Yesus. Nah, kalimat mengalami Yesus, saudara bisa lihat 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6. Dikatakan Alkitab, barang siapa mengatakan
bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kita selalu membicarakan tentang ini, bahwa setiap saudara, kalimat barang siapa itu semua orang yang di dalam dia, di dalam Yesus, berarti ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, dulu pernah saya saksikan, dulu pernah saya khotbahkan kalimat ini, tapi ini akan ada satu pewahyuan yang baru ketika saudara tenggelam dalam Kristus, tenggelam di dalam hadiratnya, maka yang terjadi adalah saudara akan yang namanya mengalami. Apa sih mengalami itu apa? Mengalami Yesus itu seperti apa? Berarti kamu itu benar-benar pengalaman yang Yesus lakukan di bumi ini akan saudara alami. Pengalaman yang pernah Yesus berikan buat setiap saudara, saudara akan merasakan hal yang sama. Benar-benar Yesus hadir di dalam saudara itu bukan sekedar khotbah orang. Ayub pernah bilang, hanya dengan kata orang, dulu aku melihat Tuhan, tapi sekarang aku melihat dengan mataku sendiri, bahwa Tuhan benar-benar luar biasa, dahsyat, perkasa. Jadi bukan hanya sekedar kata orang. Pernah dengar cerita orang ngamen buta? Pernah yang dulu pernah saksikan? Gitu, nyanyi lagu burung pipit gitu. Burung pipit katanya terbang tinggi katanya. Kenapa kok kalau katanya? Karena dia buta, nggak pernah melihat burung pipit itu terbang tinggi. Selalu katanya. Kekristenan yang nggak pernah alami Yesus adalah Kristen katanya. Kalau saudara menjadi orang Kristen katanya, berarti apa yang terjadi? Yang terjadi hanya setiap saudara kata pengkhotbah, kata Pak ini, kata YouTube. Sekarang kan mulai pendeta YouTube kan banyak. Saudara bisa lihat di situ kata pendeta YouTube, dan semuanya hanya katanya doang, nggak pernah ngalami. Saudara nggak mengalami kerugian besar karena Tuhan menyediakan Yesus buat saudara dan saya. Yesus bukan untuk siapa-siapa, tapi barang siapa, kata Alkitab. Bagi saudara dan saya, ketika saudara ada di dalam dia, maka ketika kita berkata barang siapa bersama dengan dia, kita wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Dan itu kalimat wajib, garis bawahi di situ. Berarti bukan sebuah pilihan lagi, wajib, ini wajib. Kekristenan yang dewasa adalah ketika diwajibkan, dia akan yes, bukan memberontak. Kerugian ada di dalam si pemberontak. Maka saya bilang sama saudara, ketika saudara mulai masuk dalam hadirat Tuhan, saudara akan alami Yesus sendiri. Ada berbagai macam hal yang terjadi, mukjizat terjadi di situ. Nah, apa yang menjadi keuntungan kita mengalami Yesus? Masih ingat nggak? Matius berkata begini, 11:28, bahwa barang siapa yang lesu beban berat, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan. Saudara, kalimat kelegaan itu kan dipuaskan, lega. Pernah kan setiap saudara punya kelegaan, lega gitu. Ketika apa sudah lega? Ketika hasrat saudara terpuaskan, lega rasanya, benar nggak? Ketika apa saudara ini mengalami kelegaan ketika mendengar firman Tuhan? Ketika persoalan terjawab dengan firman Tuhan. Tetapi jika tidak, yang terjadi hanyalah saudara hanya omong kosong, seperti omong kosong saja, dengar firman tetapi nggak ngerti apa-apa, nggak ngalami apa-apa. Bahwa firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Maka pertanyaan kemarin masih sama, bahwa kenapa ketika pujian penyembahan orang happy, tapi kenapa ketika firman Tuhan dibagikan ada banyak persoalan-persoalan orang itu tersebut, baik ngantuk, baik lesu, baik nggak perhatikan, fokusnya nggak ada. Kenapa sih? Tapi kalau pujian bisa oke, walaupun musiknya mungkin agak sedikit goyang-goyang, tapi saudara masih oke lah. Tapi ketika firman Tuhan pengkhotbahnya agak goyang sedikit, saudara mungkin, wah siapa ini? Coba pikir, kenapa sih? Berarti ada sesuatu hal tentang kebenaran tidak bisa disampaikan. Pasti ada setan yang, jangan dengar nih, masih terpengaruh. Setan selalu berkata begitu. Dan saya tetap menyampaikan kebenaran. Apakah ketika saya berkata, ada orang berkata, gak usah didengerin orang kayak gitu, apakah saya terhenti? Sorry,
saya tetap menyampaikan kebenaran sampai kapanpun Tuhan tentukan. Amin. Berarti apa yang terjadi? Yang terjadi kita harus benar-benar ada di dalam kehendak Tuhan. Kita benar-benar harus mengalami Tuhan mulai dari saya. Karena apa? Urapan itu datang dari Harun turun ke janggutnya sampai ke jubahnya. Berarti dari pemimpin turun ke bawah. Dan itu memang keteladanan. Termasuk yang di depan tadi. Kita harus benar-benar mengalami, di depan mengalami dulu. Bagaimana mungkin saudara langsung berkata, mari saudara bersuka, saudara bersuka cita di depan Tuhan, sementara yang di depan nggak suka cita misalnya. Nggak bisa. Saudara benar-benar harus mengalirkan aliran itu, harus alami dulu. Maka ketika saya mau berkhotbah ini, saya harus alami dulu. Memang seminggu kemarin kita break untuk nisbah doa pagi, tapi Senin besok kalau Tuhan izinkan kita akan mulai lagi dengan situasi yang baru, dengan hadirat yang baru yang akan dicurahkan buat kita semuanya. Dan saya rindu untuk setiap saudara boleh membagikan kepada setiap orang karena selalu fresh apa yang mau saya sampaikan kepada saudara. Nah, oleh sebab itu alami itu dalam hidup saudara, baik di dom-dom saudara, di kesusahan saudara, di rumah-rumah saudara, dimanapun saudara bisa mengalami Tuhan. Hari-hari ini yang mengalami Tuhan, silakan. Ada banyak orang yang saat ini, bahkan kalau saya lihat berita, hampir sekitar 30-an juta orang PHK di Amerika. Ini minggu-minggu yang lalu, sekarang mulai nambah. Di Indonesia berapa lagi orang PHK? Korea juga berapa ratus ribu orang mengalami terhenti dari pekerjaan-pekerjaan yang ada. Artinya apa yang mau saya katakan kepada saudara? Kalau saudara yang mengalami Yesus, saudara bisa kekhawatiran akan melanda hidup saudara, pikiran saudara akan stres, dan hidup saudara tidak akan menentu. Maka Yesus selalu berkata, datanglah kepadaku, aku memberikan kelegaan bagi setiap saudara. Itu yang dimaksud saudara harus mengalami Yesus, bukan kata orang lagi, benar-benar alami. Kemarin kita bisa melakukan Pentekosta, ketika Roh Kudus turun di atas kamu akan mengalami kekuatan Tuhan. Dan itu yang disebut dengan Roh Kudus masuk dalam hati saudara. Yang kedua, saya mau bicarakan buat saudara. Yang kedua adalah setelah mengalami Yesus, saudara akan merasakan yang namanya apa? Kuasa Allah. Ada lagu pujian berkata, kurasakan kasih-Mu Tuhan, kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Saudara, kalau saudara benar-benar ini bukan mulut yang memuji, tetapi merasakan. Saudara pernah nggak merasakan sesuatu hal? Gini. Contoh, saya bercerita tentang masakan yang mungkin sering saudara makan. Misalnya, dulu saya pernah makan hijangkuk misalnya. Saya, hijangkuk di sebelah sana perempatan, itu benar-benar enak sekali, dahsyat banget. Baunya benar-benar membuat orang, wow. Dibanding dengan orang makan yang hanya kimbap dan sebagainya, ini benar-benar rasanya beda. Kalau saudara pernah makan hijangkuk yang di lain-lain, ini beda. Ini rasanya rasa cinta yang luar biasa. Nah, ketika saudara dengar itu apa yang terjadi? Apa kamu tuh merasakan hijangkuk yang saya makan? Tidak. Kamu hanya berimajinasi dalam pikiran kamu. Itu belum merasakan. Kalau merasakan berarti di mana itu Pak alamatnya? Seperti apa itu Pak? Bayar berapa? Harganya berapa satu porsi? Saudara akan tanya, di sana. Saudara bayar, saudara makan di sana dan saudara berkata, benar, luar biasa. Ini yang disebut dengan merasakan begitu. Ada banyak orang hanya sekedar imajinasi dan pikirannya ketika dikhotbahkan. Yesus pada saat dia memberikan mukjizat 2 ikan 5 roti, saudara membayangkan, wah. Petrus berjalan di atas air, saudara membayangkan, wah, nggak perlu pakai kolam renang, baju renang dan sebagainya, berjalan, membayangkan doang. Musim-musim panas ini, saudara membayangkan, nggak usah pakai macam-macam, itu kan pakai jas, nggak usah pakai bikini dan sebagainya, berjalan di situ. Bayangkan, tetapi apakah sudah merasakan? Dan lebih baik senang ketika dikhotbahkan cuma membayangkan dalam otaknya saja.
Nah ini karena apa? Karena saudara belum tenggelam di dalam hadirat Tuhan. Berarti saya rindu ketika minggu ini saudara masuk dalam bulan Mei, bulan Juni ini, saudara mari kita tenggelam. Ketika kita mulai tenggelam, apa menjadi seperti rusa yang tenggelam di air sehingga apa? Baunya rusa tadi nggak bisa dimangsa oleh mangsa yang lain. Setan nggak bisa mangsa hidup saudara. Kenapa? Seperti rusa masuk dalam air, harimau nggak bisa masuk lagi karena baunya sudah nggak kelihatan lagi. Bau busuk saudara ketika tenggelam dalam hadirat Tuhan, bau busuk saudara hilang jadi wangi. Dan itu yang disebut dengan bagaimana ketika saudara akan mengalami yang namanya kuasa Tuhan. Saudara akan merasakan yang namanya kuasa Tuhan. Dan semakin hari saya semakin menggebu-gebu bagaimana kita harus merasakan hadirat Tuhan. Setiap hari saya ikut Zoom di mana-mana, diundang di mana-mana, ikut Zoom baik di luar negeri atau di dalam negeri sini belum pernah, hanya dengan kalian saja. Nah, saya mengikuti itu dan saya mendapatkan sesuatu banyak hal. Saksian kesaksian dan mereka selalu berkata gini, kita harus merasakan, ada banyak orang yang merasakan kuasa Tuhan, hadirat Tuhan yang berlimpah-limpah. Tidak seperti biasa sebelum COVID-19 mereka berdoanya biasa, tapi sekarang mereka berdoa termasuk orang-orang Korea. Ketika mereka berdoa dia nangis-nangis dengan Tuhan, hadirat Tuhan dinyatakan. Seorang pengusaha besar di Indonesia berkata bahwa dampak COVID ini paling besar selama ada di dunia ini hidup mereka, pengusaha besar di Indonesia. Saya nggak sebut namanya. Ketika korban 98 pada saat dia mengalami goyah juga tidak sebesar ini karena ini berbagai kalangan dari kalangan bawah sampai atas goyang semua. Tapi 98 tidak, yang goyang hanya di atas ke bawah, artinya yang menengah. Yang bawah-bawah tetap makan nasi dan sebagainya, nggak goyang. Sudah ngerti kalau saya. Kalau sudah nggak mengalami kuasa Tuhan, sudah akan mengalami kegoyangan dalam saudara. Krisis tidak akan pernah berhenti sampai di sini, sampai dia datang kedua kali. Aman hanya ada dalam hadirat Tuhan. Aman tidak di dalam keuangan saudara. Aman tidak di dalam kesehatan saudara. Aman tidak ada dalam lingkungan yang membuat saudara merasa aman. Tetapi aman hanya ada di dalam hadirat Tuhan. Dimanapun kau berada, kalau ada di dalam hadirat Tuhan, hidupmu aman. Itu janji Tuhan. Maka kau harus merasakan kuasa Tuhan. Alkitab dikatakan 2 Raja-Raja 3 ayat yang ke-15. Di sana dikatakan, maka sekarang jemputlah bagiku seorang apa? Pemetik kecapi. Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Ini Nabi Elisa, suatu ketika mau menyerang musuh pada waktu ada 3 raja, Yosafat, Raja Israel, sama Edom, sehingga pada saat itu pengen untuk menyerang. Dan Nabi Elisa berkata, hanya karena Yosafatlah, maka aku mau, sekarang jemputlah orang yang metik kecapi. Saudara, berarti bagaimana kalau saudara bisa main musik lebih bagus, tapi kalau nggak bisa, nggak masalah. Nggak masalah. Sebenarnya saudara kalau diajari kunci satu saja, C gitu saja ya, saudara bisa nyanyi apa saja lagu itu. Tapi menurut saudara sendiri ya, C terus. Artinya haleluya 12 kali aja. Nyanyi tenggelam. Saudara tahu bahwa musik akan mengantarkan saudara untuk tenggelam lebih dalam lagi. Tetapi bukan berarti saudara tergantung sama musik, bukan. Memang hadirat Tuhan itu bebas, Tuhan akan berikan pada setiap orang yang haus akan Tuhan, bukan tergantung sama musik. Cuma musik membantu saudara untuk tenggelam dan masuk merasakan. Ini buktinya loh, Elisa ketika kecapi dimainkan dan ketika Daud memainkan kecapi, roh setan yang ada dalam diri Saul kenyah pada saat itu. Dan ini juga sama Elisa, ketika pada saat itu mulai ada pemain musik kecapi memainkannya. Berarti Alkitabiah, sekarang saya udah gak main musik. Kenapa? Ya main musik bukan Elisa, Elisa cuma khotbah. Tapi sudah mulai.
Berarti ini sudah sesuai dengan Alkitab. Amin. Saya tinggal merasakan. Yes. Agak goyang-goyang. Apa? Tapi kegoyangan ini membuat kita semakin mantap dengan Tuhan. Ya kan? Hadirat Tuhan dinyatakan. Hadirat Tuhan dinyatakan. Saya rindu buat saudara semua. Jemputlah pemain musik. Artinya saudara kalau bisa main musik di kamar saudara, genjreng-genjreng saja. Nyanyi. Memuliakan nama Tuhan. Pak, kalau nggak bisa gimana? Setel YouTube. Kan jemputlah pemain musik. Dengerin. Tapi jangan tinggal tidur. Dengerin. Nyanyi. Mulai di hadapan Tuhan. Dahsyat. Saudara merasakan kuasa Tuhan. Tiba-tiba hadirat Tuhan itu turun. Tiba-tiba ngomong merasakan kuasa Tuhan. Namanya hadirat Tuhan turun itu bukan berarti tadinya hadiratnya naik, turun, bukan begitu. Jadi saudara jangan membayangkan, jangan membantah sesuatu hal yang memang tidak saudara ngerti. Roh Kudus memang ada dalam saudara, tapi manifestasi kehadirannya itu penting buat setiap saudara. Setiap saudara punya Roh Kudus, tapi manifestasi tidak setiap hari engkau alami, bukan? Itu butuh yang namanya dari memandang Tuhan. Butuh yang namanya engkau masuk dalam hadirat Tuhan dan akhirnya hadiratnya turun menguatkan setiap saudara. Tiba-tiba ada ide-ide cemerlang buat bisnis saudara. Kalau saudara YouTuber, ide cemerlang buat YouTuber. Ngalahkan jadi komputer yang podcast itu. Ganti jangan podcast, supaya saudara buat itu. Kenapa saya bilang bisa ide kreatif itu muncul ketika ada saudara dalam hadirat Tuhan. Kuasa Tuhan akan dinyatakan dalam saudara ketika saudara boleh merasakan kehadiran Tuhan. Kerugian terbesar adalah ketika saudara tidak bisa merasakan kuasa Tuhan. Tiba-tiba orang yang sakit sembuh, dan itu banyak terjadi di mana-mana. Banyak terjadi di mana-mana, termasuk dalam kehidupan kita. Ketika kita mulai menyembah Tuhan, ya ada kesembuhan tiba-tiba. Dan lagi pusing-pusing, tiba-tiba nggak jadi pusing. Kita kan masih kecil-kecilan. Ada kecil-kecilan itu ya pusing-pusing, flu, pilek, suatu ketika akan jadi dan lain-lain. Tuhan akan terus sembuhkan. Dan kanker, diabetes, darah tinggi, kolesterol, apalagi yang bahaya-bahaya penyakit orang kaya itu. Kalau pamu, kudis, atau sebagainya, ini orang-orang gila. Berarti saya mau bilang saudara, mukjizat terjadi ketika saudara ada dalam kehendak Tuhan, hadirat Tuhan. Ayo alami saudara, alami. Biasakan saudara mempunyai satu apa yang namanya perasaan yang harus rindu lebih lagi. Saya percaya ketika Petrus pada waktu khotbah di Serambi Salomo, pada saat itu orang yang lumpuh di Serambi Salomo di depan, kemudian kemarin saya katakan bahwa emas dan perak enggak dikupunya, kata Petrus dan Yohanes. Yang terjadi adalah demi nama Yesus bangkit dari bencana, dia merasakan hadirat Tuhan. Itu yang dibutuhkan pada saat ini. Saudara butuh apa selain daripada hadirat Tuhan? Maka setiap minggu ini, bulan ini, kita akan bicara ini. Kita akan kupas habis masalah ini. Termasuk nanti bisa soal misi di bulan ini. Kenapa? Saudara, orang yang terdampak akibat daripada COVID ini banyak sekali. Saya Zoom dengan teman-teman yang ada di Indonesia juga banyak sekali. Maka bagaimana dengan kita yang tempat ini? Ya saudara juga kok ada banyak korban-korban terjadi. Tapi kalau saudara mempunyai hati untuk memberi, berarti saudara melepaskan kuasa kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Sehingga ketika saudara melepaskan kuasa, berbagi kuasa kepada mereka, artinya saudara berkuasa atas uang saudara, agar saudara lepaskan kepada mereka, dan mereka akan mengalami juga dampak daripada kuasa kasih yang saudara berikan. Seberapapun saudara rindukan, ditunggu sampai bulan ini akan segera kita alihkan kepada orang-orang yang memang mempunyai dampak secara langsung, terutama mereka-mereka yang kekurangan secara finansial, siapapun mereka tentunya. Nah,
oleh sebab itu, bulan ini adalah bulan di mana saudara harus mempunyai perasaan yang sama seperti perasaan Kristus. Jadi kalau saudara tinggal di dalam Kristus, saudara masuk dalam hadirat Tuhan, tidak ada kata pelit untuk Tuhan dan untuk orang lain. Maksud saya. Kenapa? Karena kita wajib hidup sama seperti dia hidup. Bagaimana dengan Yesus hidup? Dia memberikan kepada pemerintah, Yesus memberi kepada orang-orang yang berhak memang diberi. Terus itu mari kita merasakan akan kuasa Tuhan. Jangan hanya karena kata orang. Dampak yang berikutnya ketika saudara masuk dalam hadirat Tuhan, maka saudara akan mendapatkan yang namanya pewahyuan. Apa pentingnya pewahyuan itu? Saudara, kalau saudara nggak tahu pewahyuan, maka yang saudara baca di dalam Alkitab itu yang logos. Artinya yang logos itu hanya sebatas tulisan arti kata, kalau bahasa Indonesia, Inggris, bahasa Ibrani, Yunani, atau bahasa apapun itu. Tetapi yang namanya pewahyuan adalah bahasa Roh Kudus atas dasar firman Tuhan yang berkembang dalam diri saudara. Dan pewahyuan ini penting untuk apa? Untuk membuat setiap saudara bisa melangkah dengan pasti tanpa ada kekhawatiran, karena saudara sudah menerima pewahyuan sebelum hal-hal akan terjadi. Dan pewahyuan ini harus dicari. Pewahyuan tidak gampang kemudian tiba-tiba datang. Ilmu itu nggak mungkin bisa tiba-tiba datang, bukan? Ilmu harus saudara kejar. Bahkan pepatah kuno berkata sampai ke negeri Cina, saudara harus belajar terus. Artinya saudara harus belajar terus. Pewahyuan juga sama. Tidak tiba-tiba saudara doa, beri aku Tuhan pewahyuan, serut. Enggak. Butuh yang namanya pembelajaran apa itu? Terus tenggelam dalam hadirat Tuhan. Terus saudara menanti-nantikan Tuhan. Terus saudara dengar akan suara Tuhan. Ada banyak orang rugi loh kalau saudara nggak dengar suara Tuhan. Yang saudara dengar hanya suara-suara yang dunia. Enggak, saudara dengar suara Tuhan, maka saudara akan mendapatkan kekuatan yang baru. Pewahyuan akan berdampak, hidup saudara akan semakin pasti melangkah. Tidak ada yang tahu krisis akan terhenti kapan. Obatnya pun belum ada. Sampai kapan, bahkan kerusuhan-kerusuhan mulai terjadi. Kita nggak berharap chaos terjadi di negeri kita, bahkan di Korea tempat ini juga. Kita nggak berharap, tapi suatu ketika kalau diizinkan Tuhan akan terjadi, sama seperti yang di Amerika kemarin ada bencana-bencana. Wow. Sama seperti tahun 98 di Jakarta, Mei. Wow. Saudara akan mengalami yang namanya kekeringan, dan apa yang terjadi? Hanya orang-orang kaya yang akan pindah di tempat-tempat aman katanya. Kalau saudara nggak ada pewahyuan, saudara tidak ada kata aman. Tidak ada kata aman di situ. Maka pewahyuan menolong saudara. Untuk apa? Untuk melepaskan di dalam persoalan-persoalan saudara. Artinya melepaskan adalah ada jalan-jalan keluar di mana pewahyuan dibutuhkan tiap saudara saya. Termasuk hamba Tuhan ketika berkhotbah butuh pewahyuan untuk disampaikan kepada saudara. Berarti gimana hamba Tuhan? Harus tenggelam dulu dalam hadirat Tuhan, shocking. Seperti saudara kapas masuk dalam air, atau gabus masuk dalam air. Itu artinya apa? Setiap celah-celah saudara dimasuki rongga-rongga, saudara dimasuki air semua, masuk set gitu. Busa. Itu seperti yang tenggelam. Bagaimana kita? Wow. Dan itu, wah hebat. Itu hanya orang-orang yang haus dan lapar kan Tuhan. Dan kita melihat ada kebangunan rohani generasi Yeremia dibangkitkan. Di Indonesia pemuda-pemuda bahkan anak kecil mulai haus. Di Korea kemarin sudah saya share, ada anak kecil yang boleh berkhotbah. Anak kecil umur berapa? 5 tahun. Ya, dia mulai masa saudara yang enggak kumisan kalah dia. Ya, ini anak kecil muda, haus akan Tuhan, hadirat Tuhan. Kita katakan yang dipanggil kemudian akan terdahulu kemudian.
selalu ada dampaknya. Mari, saya mau ajak setiap saudara. Kalau saya lari, saudara-saudara lari. Kalau saya naik kereta, saudara lebih cepat lagi kalau bisa. Tapi saya suka ngomong kalah cepat. Saudara naik pesawat, saya akan lebih lagi. Rapture. Artinya apa? Kita mau berlomba untuk mencari terus, kita berlomba terus. Kenapa? Itu yang disebut dengan saudara mendapat pewahyuan. Saudara mau main-main musik juga butuh pewahyuan. Gimana pewahyuannya ada? Setiap saudara saya butuh pewahyuan. Tidak bisa tidak. Gimana? Selain daripada hikmat yang memang Tuhan berikan buat saudara dan saya, pewahyuan sangat penting buat kita. Mari kita baca Alkitab kita, Efesus 3 ayat 3 dikatakan Alkitab, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu rahasia, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Jadi pewahyuan alias menyingkapkan rahasia. Tadi dikatakan tidak ada yang tahu krisis ini kan berhenti kapan, itu rahasia. Dengan pewahyuan akan tahu apa yang harus saudara lakukan. Rahasia, sesuatu yang rahasia tersembunyi disingkapkan oleh pewahyuan. Bukankah setiap saudara ketika ada tulisan rahasia, bukankah setiap saudara ingin tahu? Ya. Tapi anehnya ketika firman Tuhan disingkapkan, saudara nggak ingin tahu kan? Coba kita pikir. Kalau saya tulis di sini rahasia, nggak ada orang. Saya ada buku, ada ini misalnya. Saya tulis jangan buka pet saya rahasia. Kira-kira saudara ingin buka nggak? Iya. Saudara pikir. Gak ada orang lihat dulu. Saudara tahu bahwa pewahyuan itu juga membuat setiap saudara yang rahasia di hadapan Tuhan akan terbuka dengan hidup saudara. Dan saya ingin terus lebih dalam lagi. Kalau ada ujian lebih dalam lagi, kurindukan Tuhan, itu lebih dalam lagi. Itu pewahyuan akan dalam lagi. Firman Tuhan itu kalau digali lebih lagi. Dan hasilnya adalah saya pikir. Makanya kemarin ada kelas homiletika di Zoom. Satu pertanyaannya, gimana seorang pengkhotbah ketika separuh daripada jemaat itu ngantuk? Siapa yang salah? Jawab. Kayak gitu. Nah, saya mikir. Saya hitung sini, sini dua, nggak apa-apa. Masih oke lah, bukan separuh. Nah, jadi kalau masih dua sih masih belum ya, belum salah hamba Tuhannya belum. Jadi pemerintahnya masih oke lah. Tapi ya, pewahyuannya harus dapat. Makanya pewahyuan dibutuhkan orang yang khotbah supaya tidak ngantuk. Pewahyuan dibutuhkan untuk setiap saudara yang bekerja, yang studi, yang apapun kondisi saudara, dibutuhkan penggelam dengar-dengaran suara Tuhan. Mari kita lihat yang terakhir. Dampak daripada kita tenggelam adalah kita akan mendapatkan pengurapan. Yang terakhir bahwa Daud diurapi, maka terjadilah kuasa Tuhan yang luar biasa dalam diri Daud. Yesus adalah Mesias, adalah diurapi, artinya yang diurapi Mesias. Setiap saudara juga wajib diurapi. Apa itu urapan? Urapan adalah kekuatan Tuhan yang akan dilimpahkan secara gratis untuk hidup saudara. Untuk apa? Untuk melakukan kehendak Tuhan. Berarti pengurapan membantu saudara untuk melakukan tugas-tugas yang diberikan oleh Tuhan melalui hidup saudara. Pada zaman dulu ada orang yang memahat, mengukir-ngukir pelataran ataupun rumah-rumah Tuhan. Bisalial dan kawannya. Dia butuh pengurapan keahlian. Diurapi. Saudara saat ini mulai mengalami yang namanya tidak bisa, tapi ketika ada pengurapan jadi bisa, itu aneh. Itulah pengurapan yang akan membawa saudara
dari tidak bisa menjadi bisa. Bahkan bahasa sekalipun, saya pernah sekali menerima pengurapan bahasa. Saya sudah sampaikan kepada saudara berkali-kali. Diurapi di situ, tiba-tiba pintar mengeluarkan tepat sesuai dengan sasarannya. Dan ini ada pengurapan yang sama yang harus saudara terima. Tetapi kalau tidak, apa yang terjadi yang dalam kehidupan saudara, pengurapan akhirnya akan dibuang-buang percuma. Alkitab berkata, anggur yang baru harus diberikan kepada kantong yang baru. Anggur yang baru tidak bisa diberikan kepada hati yang lama. Kalau sudah pengen anggur baru tercurah, berarti kamu harus menyediakan kantong yang baru, hati yang baru. Saudara memperbaharui hati saudara, artinya apa? Setiap saudara punya hati yang merendahkan diri saudara untuk menerima pengurapan. Dan hasil daripada pengurapan adalah saudara akan berjalan bersama dengan Tuhan. Dimanapun saudara berada, saudara berani. Ketika Daud mengalami itu, mari kita baca 1 Samuel 16 ayat 13. Ketika Daud mengalami pengurapan yang pertama oleh Samuel. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Jangan lupa ya, pada saat itu Daud ada di mana sebelum dia diurapi? Pada saat itu Daud tidak diperhitungkan oleh bapaknya Isai. Apa yang terjadi? Ada kakaknya yang tentara, yang gagah perkasa. Samuel berkata bukan dia. Padahal Samuel berkata apa? Pasti ini. Samuel juga terkecoh, maka ada surat Tuhan berkata bukan yang dipandang oleh manusia, benar kan? Tetapi yang dipandang Tuhan. Ada ayatnya di atas dari situ. Jadi salah pemandangannya, Samuel pun pernah salah, tapi dia tegur, bukan dia. Adakah anakmu yang lain? Ada, tapi dia ini orang yang nggak diperhitungkan. Namanya si Daud. Panggil dia, saya tidak mau makan sebelum dia datang. Maka terjadilah kalimat ini. Nah, ketika dia mengurapi si Daud di tengah-tengah saudaranya, saya mau membayangkan akan peristiwa itu terjadi. Misalnya Eliab, misalnya kakaknya, yang lainnya. Oh, bukan aku ya. Ada keirian-keirian pada saat itu. Saya berpikir bahwa wah ini. Tiba-tiba Daud yang disuruh untuk mengembalakan domba 2-3 ekor saja. Kok dia sih? Tapi Samuel mengurapi. Mari kita lihat berikutnya. Alkitab berkata, sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Wah, sejak diurapi, maka berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel ke Rama. Jadi, kalau saudara benar-benar mengerti tentang fungsi pengurapan, saudara akan mengalami namanya diurapi, berarti saudara akan mengalami kuasa Tuhan yang benar-benar berjalan bersama dengan Tuhan. Singkat cerita, apa yang jadi pada saat itu? Goliat dihabisi di dalam 1 Samuel 17. Setelah pengurapan terjadi, Goliat itu semua orang Israel takut. Kalau saat ini hampir rata-rata penduduk dunia takut dengan COVID misalnya. Dampaknya ya, COVID-nya nggak takut. Dampaknya. Nah, apa yang terjadi? Butuh pengurapan. Samuel mengurapi si Daud, dan Daud mengalami Tuhan. Maka yang terjadi adalah ketika orang Israel dihina oleh Goliat, dia mulai tampil di depan. Dia izin dulu pada Saul, Raja, saya tidak mau orang itu menghina umat Tuhan. Apa yang terjadi? Oke, silakan maju. Kakaknya marah pada saat itu. Kamu dombamu ditaruh di mana? Tetapi atas izin Tuhan, dia mengambil batu bandul, dan yang terjadi pengurapan itu nyata sehingga habislah nenek Goliat. Dan bukan hanya di situ saja, sampai seterusnya kemenangan. Kalahnya hanya dengan Bathsheba. Hati-hati dengan Bathsheba. Pengurapan hilang gara-gara Bathsheba. Itu kalau laki-laki, kalau yang cewek tapi borsodor. Baik-baik.
Nah, oleh sebab itu saya bilang sama saudara, pengurapan bisa hilang? Bisa. Pengurapan bisa diambil? Bisa. Pergunakan pengurapan. Jangan pernah merasa, masih saya ingat Samson. Samson itu juga diurapi oleh Tuhan. Waktu dia digoda sama Delila, apa yang terjadi? Akhirnya dia dicukil matanya, habis. Kekuatannya apa? Hilang. Pengurapan itu diambil, maka kekuatannya akan hilang. Kenapa saudara letih, lesu, berat? Karena pengurapan seolah-olah tidak lagi dicurahkan. Sekarang saya ajak saudara untuk masuk dalam hadirat Tuhan, tenggelam dalam hadirat Tuhan, maka saudara akan memiliki kekuatan yang kuat di hadapan Tuhan. Saya ajak buat saudara untuk masuk dalam perjanjian baru, yaitu perjamuan kudus. Saudara mau, setiap saudara mulai mengalami Tuhan, tenggelam dalam hadirat Tuhan.